yang paling Nabi sesali, yang paling Nabi takutkan adalah kalian akan berhadapan dengan fitnah dunia yang berkepanjangan. Inal hancur. Makanya hanya tinggal menunggu hari, detik-detik, tanggal terjadi musyawarah besar yang diadakan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menyepakati getahnya orang Islam harus semua ada perbedaan dengan orang yang di luar Islam. Maka di malamnya sesuai dengan keadaan dan masa yang getahnya hadapi, pada murukanya getahnya kembali Allah Ta'ala pertemukan dengan satu hari besar yang bernama dengan menyambut ataupun memperingati tahun baru Islam, tahun baru hijrah. Ada yang liurnya benar baru putra teman tema biar berkatanya mbak malam rasanya mulai leke keadaan karena getanya Bandung urung yang beriman, tanya urung lawennya, tanya galau dengan masalah pribadi getanya. Getanya yang gayu ingat, yang gayu pikir, yang gayu anggap atanya penting, han penting li bang getanya. Maksud han penting li jauh sebelum Rasulullah nelakai izin tinggalkan getanya Bandung. Rasulullah telah berpesan dengan bermacam-macam pesanan, artinya wasiat. Wasiat inti hanya satu, yaitu takutlah kepada Allah. Ainama takunu wa kanal kainu, dimanapun kamu berada, siang dan malam, dalam kegelapan, dalam hal terang benderang, kamu punya teman, kamu dalam keadaan sendirian, hadirkan rasa takutmu itu kepada Allah. Menyerta ulang zikir kalimat yang taduk getanya segolong haji berusaha, maka hana bahaya tungku mati gadah nyawa itu biarlang badan, kakunya jasad, terbungkusnya kain kafan dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan, maka kita dipaksakan untuk berpindah alam. Itu pun bukan hal yang luar biasa dan bukan sesuatu perkara yang ditakuti, yang patut kita takuti berlebihan. Tetapi takut olehmu kalau seandainya hatimu tidak lagi ada rasa takut kepada Allah. Nyo yang Nabi ingat li Rasulullah wate Nabi memberi wasiat terakhir. Pada khutbah terakhir Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat. Setelah itu Rasulullah paling-paling nepegahbakan li di akhir mimbar. Rasulullah kan nepegahba dalam keadaan rebahan karena badan kamu laihana sehat. Yang paling Nabi takuti bukan perkaranya murtad orang-orang yang telah beriman, karena tidak semudahnya orang jadi murtad. Han murtad urung bagah-bagah, nauzubillah min dzalik. Karena kekuatan iman menyekan beri oleh Allah Ta'ala di dalam badan yang cukup sukar untuk dicabut kembali. Buktinya, andai kata ada tapi dalam doa Allah andai kata iman itu hilang, ada orang yang menyimpang meninggalkan keyakinan, tetapi kita juga pernah melihat dan sering kita melihat orang yang telah menghilangkan iman dan Islam dalam kehidupan, akhirnya dia menyesal, kembali lagi kepada i'tikad yang sebenarnya, artinya kembali kepada ketauhidan dan mengakui kembali dengan kebenaran yang ada dalam
Islam. Han mangat karena Islam dan iman kan atai buhnan liuril ada neberi Allah. Allah menamakan keyakinan ketayo, kehidupan ketayo, aturan yang nambah ketayo, Allah yang buhnan, yaitu aturan Islam. Allah yang memberi nama gelaran mukmin kepada orang-orang yang diberikan iman. Beda dengan agama-agama lain. Ya, agama Nasrani menterinya kata kebuhunan oleh Allah Ta'ala nyan gampung Nabi Isa. Nah, tabur daerah Nasrani, orang yang ada di tempat itu mengakui agamanya Nasrani, nyan gampung. Beda dengan tayo yang beragama Islam. Dan hal-hal yang lain, putrasi yang Nabi takuti, yang paling Nabi sesali, yang paling Nabi takutkan adalah kalian akan berhadapan dengan fitnah dunia yang berkepanjangan. Inal gancur. Makanya hanya tinggal menunggu hari, detik-detik, tanggal terjadi musyawarah besar yang diadakan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menyepakati getanyo orang Islam harus semua ada perbedaan dengan orang yang di luar Islam. Singkat cerita sebagaimana yang dalam sejarah, tapi metane pegahnya payang tat tentang masalah ya buhnan tahun baru Islam gebunan dengan tahun Hijriah. Teman na perle tanyo tapi ingat tahun baru Hijrah berat perle. Maya hana perle giyak dua rapat urun jamun. Hana perle yang musyawarah para sahabat-sahabat tempo dulu, para khulafatur rasyidin. Siapa itu khalifah? Khalifah adalah orang yang Allah Ta'ala percayakan di dunia untuk mengatur tata krama kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kenyanyikan dengan khalifah. Dalam hadis Rasulullah nepaga, man amara bil ma'ruf wa naha anil munkar fahuwa khalifatullah wa khalifatu rasulillah wa khalifatu kitabullah. Siapapun di antara kalian yang siap membicarakan, menegakkan apapun yang ada di hadapan, tidak kalian hiraukan, tetapi terus-menerus mengatakan tentang perkara amar ma'ruf nahi mungkar, Allah mengangkatmu sebagai khalifah.